Tapi sekarang saya merangkak aja pakai lutut sudah bisa. Wah, luar biasa. Berarti Ya, dulu memang ini ya, memang apa namanya? Kalau dipakai untuk aktivitas lututnya sangat nyeri itu ya. enggak bisa berlutut. Oh, malah nggak bisa berlutut. Oh, Tadinya, ya, tapi sekarang sudah bisa. Saya jalan pakai merangkak dengan lutut aja sudah bisa. Hanya masih kalau rapat kakinya lutut apa betis sama lutut itu aja belum bisa rapat banget ya. Ya proses kali ya. Masih proses butuh waktu. ya, Ya, proses penyembuhan ya, Kak Sinta ya. iya, iya, Tapi untuk efeknya mengkonsumsi etawalin ini memang luar biasa ya yang dirasakan Kak Sinta ya. iya. Tuh, tadinya sih saya takut waktu Ah, ah. bulan pertama itu saya tambah gemuk ya, sampai naik 5 kilo. Tapi sesudah 3 bulan ini udah mulai susut lagi gitu. Jadi saya sampai naik 5 kilo, ini udah mulai turun lagi, udah mulai kembali ke normal. Tadinya hanya 48 BB saya. Sekarang 53, tadi 55. Pada bulan pertama itu, aduh, rasa laparnya. Pokoknya gemuk, saya takut juga tuh. Jangan saya kena penyakit gula gitu ya. Ternyata sudah lewat 2 bulan, bulan ketiga ini udah turun lagi, udah 2 kilo turun dari 53 sekarang. Jadi Oke. saya nggak khawatir Kalau saya kena proses kali ya gitu ya. iya proses. Kalau boleh tahu Kak Sinta berapa bulan mengkonsumsi etawalin Kak Sinta? 3 bulan dari bulan Juli. Oh 3 bulan. Tapi Ya, efek baru 3 bulan, tapi efek yang dirasakan sudah luar biasa Kak Sinta ya. sangat banyak sekali. Makanya saya enggak mau ketinggalan kalau Zoom karena banyak manfaatnya untuk karena sudah lansia ya. Saya udah umur 64, jalan 5 ini. Jadi saya sangat bersyukur menemukan susu Etawa ini dan ikut jadi apa ya? Jadi ber, berkontribusi lah gitu ya untuk kebaikan Baik. ya. Dan kakak saya juga udah ini loh. Tadi saya juga pesan, kakak saya cerita ke kakak saya pesan dong. Teman-teman saya juga, saya mau dong, saya lihat perubahan kamu tambah muda. Tambah seger gitu ya Kak Sinta ya. Iya, iya, iya. Terima kasih Eta. Iya. Luar biasa. Oke Kak Sinta, terus ikuti Zoom bersama Tips Sehatku. Nanti Siap, ikut sampai selesai, nanti mungkin akan ada banyak hadiah atau promo-promo yang diberikan oleh Tim Sehatku Kak Sinta ya. siap, siap. Nanti ada pulsa, ada juga poin Iya. dari Tim Sehatku gitu ya. Nanti juga akan ada talk show bareng Dr. Novita Asmawati. Nanti kalau misal Kak Sinta ada keluhan kesehatan lain atau mungkin ada yang mau ditanyakan soal lututnya, nanti boleh ditanyakan semuanya ke Dr. Asmawati. Begitu Kak Sinta ya. Siap, siap, siap. Oke, terima kasih Kak Sinta. Sepertinya ini Dr. Asmawati sudah hadir ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Dr. Novita Asmawati. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar nggak ya? Halo, terdengar dokter. Oh ya. Apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat. Baik, dokter selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membersamai teman-teman nih dari member tim Sehatku ya, dokter. Untuk mereka nanti mungkin bisa bisa konsultasi dengan dokter atau mungkin nanti menerima saja apa yang disampaikan oleh dokter Asmawati. Oke, langsung saja dokter. Boleh langsung disampaikan apa materinya. Saya persilahkan untuk dokter Asmawati. Terima kasih. Matur nuwun. Nanti bisa minta tolong slide-nya dibantu ya. Ya Mas ya. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang pada siang hari Sepertinya Dokter Novita terputar keluar ya. Kita tunggu sebentar lagi untuk bisa masuk lagi ya.
Ya, sambil menunggu Dr. Novita Asmawati, mungkin teman-teman di sini boleh loh menyiapkan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang nanti akan ditanyakan ke Dr. Novita Asmawati. Jadi di sini kita selain nanti sharing kesehatan bareng dokter, juga kita boleh tanya jawab apapun mengenai kesehatan dengan Dr. Novita Asmawati. Nah, karena ini kesempatan yang bagus untuk kita bertanya, untuk kita menggali ilmu soal kesehatan, jadi mari kita maksimalkan sesi ini untuk kita benar-benar menggali ilmu dari Dr. Novita Asmawati, terutama tentang kesehatan. Temanya juga menarik, yaitu memperbaiki kesehatan, memperbaiki masa depan. Artinya apa? Dengan kita sehat, kita akan punya masa depan yang cerah gitu ya, yang bahagia. Bayangin kalau kita sakit, di masa depan kita sakit, apa yang akan kita dapatkan? Mungkin banyak orang di sana, di luar sana yang masa depannya sakit hanya bisa berbaring. Mungkin banyak orang di sana yang masa depannya sakit hanya bisa duduk. Nah, dengan kita memperbaiki kesehatan, itu adalah memperbaiki di saat ini kita akan memperoleh kebahagiaan di masa yang akan datang. Artinya dengan kita sehat, kita akan banyak bisa melakukan hal di masa depan nanti. Begitu ya, kita akan mungkin kalau orang-orang sekarang ya, dengan kita sehat mungkin nanti kita bisa healing kemanapun. Mungkin dengan kita sehat kita bisa bekerja yang lebih giat. Mungkin dengan kita sehat kita akan bisa melihat anak cucu kita sampai dewasa, sampai menikah dan sebagainya. Tapi ketika kita sakit, itu yang jadi masalah. Kita hanya bisa berbaring dan sebagainya. Itulah mengapa pentingnya kesehatan diri kita harus kita rawat dan jangan pernah disepelekan mengenai kesehatan diri kita sendiri ya. Baik, apakah Dr. Novita sudah hadir kembali? Kita sapa bersama. Assalamualaikum Dr. Novita. Ya, waalaikumsalam. Mohon maaf ya. Oke, Dr. Novita sudah hadir kembali. Yeah. Monggo, dokter bisa dilanjutkan untuk sesi sharingnya. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu. Mohon slide pertama ya, Mas ya. Baik, saya siapkan, Dok. Ya, semoga Bapak Ibu yang pada siang hari ini mengikuti acara Zoom kali ini dalam keadaan sehat. Nah, kesempatan kali ini kita akan diskusi terkait dengan memperbaiki kesehatan, memperbaiki masa depan. Jadi masa depan yang bahagia, yang menyenangkan itu tidak terlepas dari masalah kesehatan. Ya. Jadi saya beberapa waktu yang lalu ya melihat beberapa di YouTube itu ada daerah-daerah yang warganya itu berumur panjang dan dalam kondisi yang sehat ya, walaupun usianya sudah di atas 100, sudah masih bisa beraktivitas di ladang, berjalan sehat, dan berdirinya juga tidak seperti orang tua pada umumnya ya, misalkan membungkuk gitu ya. Nah, itu jadi pertanyaan yang menarik ya. Dan ternyata di daerah kita di Indonesia itu juga ada wilayah-wilayah yang memang masyarakatnya itu memiliki rata-rata kesehatannya itu bagus gitu ya, dengan umur panjang dan kondisi fisik yang di usianya itu masih sangat baik. Dan di belahan dunia yang lain juga ada ya, ada di Jepang, ada di Cina, dan masih ada daerah-daerah yang lain itu yang memiliki kondisi yang sangat bagus. Nah, dengan kita yang hidup di era sekarang ya, dengan berbagai kemudahan dan begitu banyak muncul berbagai macam penyakit, pasti hal-hal yang tadi ya, yang saya sampaikan itu
merupakan hal yang cukup langka gitu ya. Mungkin kalau zaman dulu di era 50-an, 60-an itu masih hal yang agak biasa gitu ya. Tapi sekarang itu sangat sangat sulit gitu ya ditemui, apalagi di kota-kota besar gitu. Kalau Jogja, saya ini mohon maaf ya tinggal di Jogja, termasuk kota yang cukup besar ya, walau wilayahnya kecil gitu. Mungkin Bapak Ibu juga di daerahnya melihat kondisi yang serupa. Nah, sebenarnya apa yang terjadi gitu ya? Ketika banyak hal tadi ya, penyakit, kemudian berbagai bahan makanan di sekitar kita yang kemudian itu berbagai kemudahan justru membuat seseorang itu kualitas hidupnya, kesehatannya itu tidak lebih baik. Gitu. Nah, ternyata ada beberapa hal kebiasaan yang menjadi kebiasaan kita orang-orang di era modern ini yang tidak mensupport terhadap kualitas kesehatan yang baik. Slide, Mas. Nah, ini ada beberapa contoh ya yang bisa dilihat oleh Bapak Ibu semua. Yang pertama yaitu makanan minuman yang tidak sehat. Contohnya apa? Banyak sekali ya di sekeliling kita itu makanan-makanan kemasan, makanan olahan yang ternyata walaupun enak di mulut tapi ternyata tidak sehat di tubuh kita gitu ya. Di awal mungkin tidak akan terasa, tapi ketika itu terus menjadi kebiasaan dan menumpuk di tubuh kita maka akan menimbulkan berbagai penyakit gitu ya. Kemudian yang kedua adalah malas bergerak dan olahraga. Nah, kita sekarang ada istilah yang biasa ya diucapkan anak-anak muda maupun kita yang kemarin pernah mengalami masa pandemi itu ya, namanya istilahnya mager gitu. Mager itu ya bermalas-malasan di rumah gitu ya, karena memang dilarang beraktivitas di luar. Kemudian apa yang dilakukan di dalam rumah? Ya, karena kita sekarang era digital itu sangat luar biasa, maka ya di rumah sambil rebahan gitu ya, namanya kaum rebahan gitu ya, itu sambil pegang HP. Dan itu sudah sangat menghibur gitu ya, menghibur, kita sudah bisa menjelajah dunia ke sana ke sini gitu ya, sudah bisa tahu berbagai informasi. Tetapi ternyata itu menjadi kebiasaan yang tidak baik juga gitu ya, karena akhirnya gerak itu menjadi terbatas gitu ya. Mau makan saja pesan gitu kan enak sekali ya, tinggal GoFood gitu ya, atau mungkin ya pesan-pesan online gitu ya. Sekarang semua kan resto maupun warung-warung kecil pun sekarang menyediakan layanan antar gitu. Nah itu sangat mempermudah seseorang tanpa harus keluar, tanpa harus bergerak, tanpa harus berjalan, dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Beli pun sekarang udah nggak jalan-jalan ke mall lagi gitu ya, tinggal klik aplikasi sudah bisa pesan tiba di rumah gitu. Nah, yang ketiga adalah porsi makan dan ngemil yang berlebihan. Nah, sesungguhnya ngemil itu kira-kira boleh tidak? Boleh ya. Tetapi yang harus diperhatikan adalah ngemilnya itu apa dan seberapa seringnya. Nah, kalau ngemil yang aman itu ya buah-buahan gitu ya. Jadi, tapi kalau sekarang kan cemilan itu sangat banyak pilihannya ya, dari semua yang digoreng, dikemas itu kan banyak sekali. Nah, terkadang yang menjadi kesalahan kita adalah pengennya diet, makan dibatasi tapi ngemilnya banyak gitu. Padahal justru ngemil itu tidak terasa gitu, tidak terasa kenyang tapi malah justru berlebihan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kemudian yang keempat adalah merokok ya. Nah, ini
sudah kita pahami ya bahwa merokok itu kan salah satu yang dihasilkan adalah hasil sisa pembakaran ya. Tidak hanya rokok itu ya. Misal kendaraan yang dia menghasilkan asap gitu ya, itu kan hasil sisa pembakaran. Maka asap itu akan menghasilkan zat-zat yang bisa mengganggu pernafasan, gitu ya, menjadi racun dalam tubuh kita. Begitu juga merokok itu. Merokok itu karena ada proses pembakaran di sana, maka di situ juga akan menghasilkan zat-zat yang akan meracuni diri kita, baik perokok aktif maupun perokok pasif. Lanjut. Nah, ini tadi ya, lanjut. Nah, kita sekarang sudah banyak ya fasilitas kesehatan yang bisa kita akses, yang bisa kita kunjungi untuk melihat kondisi tubuh kita, gitu ya. Sekarang orang sakit itu tidak memandang usia. Dulu mungkin sakit hipertensi, sakit gula, gula darah yang tinggi itu penyakitnya orang tua gitu. Tapi sekarang usia di bawah 40 tidak sedikit ya kasus orang-orang yang menderita stroke gitu ya, diawali dengan tensi yang tinggi dan sebagainya. Nah, jadi apalagi kalau sudah mengalami gejala-gejala yang dirasakan, maka kita harus segera aware atau segera memperhatikan gitu ya tubuh kita. Jangan sampai itu dibiarkan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kadang kita itu tidak terlalu memperhatikan kondisi fisik kita gitu ya. Nah ini cuma biasa gitu ya. Tapi juga tidak boleh berlebihan juga ya. Karena di Google itu banyak sekali hal info-info, misal pusingnya begini, aduh jangan-jangan kanker, aduh jangan-jangan. Nah, itu juga terlalu berlebihan juga malah jadi membuat penyakit tersendiri pada jiwa kita. Nah, ketika sudah ada fasilitas kesehatan yang bisa kita akses, maka lebih baik kita coba gitu ya, memeriksakan diri. Sebenarnya ada nggak sih yang di dalam tubuh kita itu ada hal yang tidak normal. Misal kalau secara umum ya, misal gula darah, asam urat, kemudian kolesterol, itu bisa juga dicek di fasilitas kesehatan yang ada. Lanjut. Nah, bagaimana kita untuk memperbaiki kualitas kesehatan kita? Jadi ada namanya istilah detox ya Ibu, yaitu cara bagaimana mengeluarkan racun dalam tubuh kita, gitu ya. Slide, Mas. Lagi. Nah, di sini ada disampaikan ya, detoksifikasi adalah proses pembuangan racun di dalam tubuh. Jadi secara alamiah Tuhan itu sudah menciptakan tubuh manusia itu sedemikian rupa ya, luar biasanya. Jadi sesungguhnya proses detoksifikasi itu di dalam tubuh itu terus berjalan gitu ya. Cuma ketika kondisi tubuh kita itu tidak sesuai dengan kondisi yang seharusnya bisa mendetoksifikasi itu dengan baik, maka itu akan terganggu gitu ya, sehingga akan muncul keluhan-keluhan pada tubuh manusia, tubuh seseorang gitu. Nah, kemudian apa manfaat detoksifikasi bagi tubuh, yaitu jadi detoksifikasi itu organ tubuh yang paling utama melakukannya adalah hati ya. Jadi
hati sendiri bisa tidak optimal menjalankan proses detoksifikasi ini karena satu, mungkin makanan yang masuk ke dalam tubuh itu terlalu berlebihan, menghasilkan racun dalam tubuh, atau fungsi hati itu sendiri mengalami gangguan, gitu ya, sehingga pembuangan racun itu tidak menjadi optimal. Kemudian ketika detoksifikasi dalam tubuh itu bekerja baik, maka dia akan meringankan kerja organ tubuh, gitu ya, dan akan meningkatkan sirkulasi tubuh. Selain itu juga bisa menghindarkan tubuh dari berbagai penyakit, karena secara alami proses detoksifikasi dalam tubuh itu berjalan dengan baik. Kan masalahnya ini bagaimana dengan detoksifikasi tubuh kita itu kok masih muncul keluhan-keluhan. Berarti ada yang tidak normal gitu ya dalam proses pembuangan racun di dalam tubuh tersebut. Nah, detoksifikasi tubuh yang optimal juga akan menghasilkan hormon, sistem imun, dan metabolisme yang seimbang. Oke ya. Lanjut. Slide, Mas. Nah, supaya proses detoksifikasi pada tubuh kita itu menjadi optimal dan menjadi tidak meningkatkan kerja tubuh, maka ada kebiasaan-kebiasaan yang harus kita jalani secara rutin ya. Ya, slide Mas. Nah, ini ada beberapa gambar. Ya, yang pertama adalah makan makanan sehat dan bergizi seimbang. Jadi ini ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan sehat, bergizi yang seimbang, maka itu akan membantu proses detoksifikasi dalam tubuh kita. Bagaimana makan makanan sehat yang bergizi dan seimbang? Nah, jadi ada unsur sumber energinya, dari karbohidratnya juga harus terpenuhi, karena memang sumber energi terbesar itu dari karbohidrat ya, tetapi juga tidak boleh berlebihan. Kemudian ada protein itu juga harus ada. Kemudian sayur dan buah itu untuk memenuhi vitamin dan mineral, juga membantu proses metabolisme tubuh. Kemudian cairan itu juga harus terpenuhi dalam pada tubuh kita. Kemudian makan dan ngemil secukupnya. Ya, ini tadi ya. Jadi makan dan ngemil secukupnya dan yang sehat. Jadi kalau yang sehat itu apa? Ya, bisa buah-buahan, dan biasanya kan ini ya tidak banyak olahan. Jadi semakin makanan itu tidak banyak diolah, maka dia semakin baik kualitas nutrisinya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Jadi itu ya tadi selain sumber karbohidrat, sumber protein, vitamin dan mineral, maka kebutuhan yang berikutnya adalah cairan tubuh itu harus tercukupi. Apalagi sekarang kondisinya sangat panas ya Bapak Ibu, itu perlu lebih banyak asupan cairan yang kita konsumsi, karena penguapan cairan dari tubuh kita itu juga meningkat ketika suhu di lingkungan kita itu meningkat. Kemudian yang keempat adalah istirahat atau tidur yang cukup. Nah, ini penting ya. Jadi istirahat dan tidur yang cukup serta waktu yang tepat. Nah, Tuhan itu menciptakan malam itu untuk istirahat gitu ya.
Tapi sekarang betapa banyak orang karena ya tuntutan kehidupan ya, ada yang berprofesi di malam hari, justru malam itu untuk mencari mata pencaharian. Ada di antara Bapak Ibu yang kerjanya malam hari, siang malah tidur? Ya, nanti monggo ditanya sendiri, Mas. Iya ya, saya kerjanya malam hari. Nah, istirahat yang cukup dan tidur sesuai dengan waktu yang memang waktu untuk istirahat. Jadi malam itu yang bagus adalah ya sudah menjelang malam ya, kalau Muslim itu habis Isya itu ya, itu sampai jam 12 atau jam 1 itu waktu yang optimal untuk istirahat ya. Karena di sana memang secara penelitian itu adalah waktu untuk tubuh itu memperbaiki sel-sel tubuh ya. Sehingga kalau orang kita lihat ya, kalau orang itu kurang tidur maka dia akan pucat, loyo gitu ya, lemes karena apa? Proses regenerasi sel-sel dalam tubuhnya itu tidak optimal gitu. Jadi energi yang harusnya untuk meregenerasi sel dialihkan ke aktivitas malam hari sehingga tidak sempat tubuh itu memperbaiki sel-sel tubuhnya. Makanya memang waktu yang terbaik untuk tidur itu malam hari gitu ya. Karena itu memang waktu yang sudah disiapkan oleh Tuhan kepada kita untuk dijadikan waktu untuk istirahat. Nah, yang berikutnya adalah yang kelima, aktif bergerak dan olahraga. Jadi sekarang sudah ada ya fasilitas jam itu ya, yang kita kira-kira mau jalan berapa kilometer gitu ya. Walaupun saya juga nggak punya itu ya. Nah, jadi kalau ingin betul-betul ya tahu, oh ternyata aktivitas gerak saya itu masih kurang. Jadi salah satu negara yang masyarakatnya itu sangat malas bergerak itu termasuk Indonesia ya. Ya bisa dilihat dari fasilitas jalan. Jadi jalan raya itu lebih lebar, lebih bagus dibanding trotoar. Itu kan trotoar paling hanya bisa untuk lewat satu orang. Itu pun kalau jalannya udah penuh kendaraan, motor aja lewat trotoar gitu ya. Sehingga orang yang mau jalan kaki ya males karena bersaing dengan motor. Nah, itu ya yang menjadi catatan kita. Sehingga kenapa kok warga kita itu juga banyak mengalami penyakit-penyakit degeneratif di usia yang muda. Karena salah satunya memang fasilitas untuk bergerak, walaupun bergerak juga tidak hanya di jalan ya, di rumah gitu ya. Itu kurang memadai gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah mengurangi konsumsi gula. Jadi ini ya konsumsi gula. Gula itu sebetulnya dibutuhkan oleh tubuh karena dia sumber utama ya untuk sumber energi yang utama. Tetapi ketika berlebihan itu juga akan menimbulkan penyakit gitu ya. Tidak sedikit ya kasus diabetes atau gula tinggi dalam darah itu diderita oleh masyarakat kita. Ya, salah satunya mengkonsumsi yang berlebihan, gula, dan kurang gerak. Jadi energi yang dihasilkan dari gula itu harusnya dimanfaatkan untuk bergerak. Makan gulanya banyak, geraknya kurang, sehingga menyebabkan hormon insulinnya jadi terganggu gitu ya. Nah, kemudian tidak merokok. Jadi rokok ini selain tadi ya ada zat-zat yang dikeluarkan saat dia proses pembakaran gitu ya, tidak hanya bisa merusak kesehatan si perokok, tetapi juga bisa merusak kesehatan orang-orang di sekitarnya gitu ya.
Nah, ini sudah banyak ya penelitian yang menyampaikan bahwa memang merokok itu sangat berbahaya. Kemudian yang terakhir adalah menghindari fast food, junk food, dan makanan instan. Nah, jadi ini hal yang sangat sulit ya bagi kita karena itu senantiasa ada di sekitar kita. Saya juga bukan yang tidak pernah mengkonsumsi ini ya, akan di waktu-waktu tertentu juga ini sangat membantu gitu ya untuk kita mengkonsumsi. Tetapi jangan sampai itu menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Ya misalnya kita makan fast food, junk food, makanan instan itu 2 minggu sekali gitu ya, atau ya seminggu sekali lah nggak apa-apa. Nah itu, tetapi setelah di luar itu harus makanannya betul-betul bisa mendetok itu tadi ya, yang betul-betul makanan sehat. Jangan sampai ini menu-menu ini tadi menjadi menu yang jadi pokok kita. Nah itu sangat berbahaya. Gitu. Dalam jangka panjang itu sangat berbahaya. Lanjut, Mas. Ya, jadi tidak ada kata terlambat ya dan terlalu tua untuk memulai hidup sehat. Karena memang terkadang kita sebagai manusia itu harus diberi apa ya, satu pemantik gitu ya yang membuat kita itu sadar gitu bahwa oh ternyata kebiasaan kita yang dulu nggak baik itu mengganggu kesehatan kita dan itu sangat tidak nyaman bagi saya misalkan kayak itu ya, ya sudah berarti mulai sekarang saya harus mulai merubah. Jadi itu harus tetap ada pada diri kita ya walaupun kita mungkin sekarang sudah ibaratnya divonis punya hipertensi, punya gula darah tinggi gitu ya. Tapi itu sesungguhnya bisa dikontrol ya dengan tadi memperbaiki pola makan, pola hidup kita gitu ya. Menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Lanjut. Nah, ini pesan sponsor. Dibaca enggak ini, Mas? Ya, jadi boleh. Ini perbaiki kesehatan dengan program 90 hari bersama Sehatku Herba. Jadi ini memang ada ya Mas ya, produk yang untuk memperbaiki kesehatan, gitu ya? Betul sekali, dokter. Nah, ya. Ada banyak produk dari tim Sehatku ya untuk memperbaiki kesehatan, memperbaiki sendi, lambung, dan sebagainya. Nanti boleh kalau teman-teman di sini ada yang punya keluhan ya, nanti bisa dihubungi dengan tim Sehatku. Begitu, dokter. Ya, oke, lanjut ya berarti. Ya, terima kasih. Jadi itu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita perbanyak sharing saja, diskusi. Baik itu apa yang Bapak Ibu alami saat ini, yang dirasakan, semoga saya bisa membantu. Dan produk Sehatku. Ngaten nggih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Jadi tadi kalau yang saya simak, kebanyakan penyakit yang ada dalam tubuh kita itu rata-rata berasal memang dari apa yang kita konsumsi ya, dokter ya. Jadi ternyata makanan itu sangat berpengaruh besar dan mungkin pengaruhnya terbesar untuk kesehatan di diri kita. Jadi teman-teman jaga makannya, jaga kesehatannya. Oke, untuk sesi yang kedua ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang sudah mempersiapkan pertanyaannya, bisa raise hand untuk nanti saya sebutkan namanya, kemudian akan bertanya kepada Dokter Asmawati. Mungkin langsung saja, ada yang mau bertanya langsung ke Dokter Asmawati?
Ayo, siapa nih yang mau bertanya nih? Mungkin Kak Yanto atau Kak Rohmatul Hida, atau mungkin Kak Sinta boleh bertanya langsung ke dokter. Pertanyaannya kesehatan bebas, boleh apapun. Iya. Berarti dengan mengkonsumsi susu etawa ini kita termasuk juga detoksifikasi tubuh kita ya dok ya. Dengan kita mengkonsumsi susu etawa ini itu sudah termasuk kita mendetoksifikasi ya. Ya. Apakah? Ya, jadi susu itu kan kandungannya macam-macam ya Bu ya, ada mineral, ada vitamin, ada protein, jadi cukup lengkap. Dan memang etawa sendiri ya, secara umum itu dari susu kambing etawa itu memang di sudah penelitian itu memang bagus kualitasnya. Jadi ya insya Allah bisa. Gitu. Jadi termasuk ya dok ya. Ya. Buktinya kan kita mengkonsumsi itu tambah sehat ya. Oh iya. Sudah mengkonsumsi berapa lama Bu? Saya sudah 3 bulan, cuma 1 bulannya 3 kotak. Memang agak diirit-irit juga ya karena lumayan juga harganya. Ya 70% lah lutut saya karena sudah lansia ya. Ya. Persen saya rasakan sih keampuhannya gitu minum susu etawa itu. Iya. Iya dok. Tapi juga harus diimbangi mengkonsumsi yang lain ya Bu ya. Maksudnya kita mengkonsumsi bahan makan itu yang baik adalah divariasi. Jadi ya susunya tetap, tetapi juga ada sayuran, buah-buahan. Jadi supaya hal-hal yang tidak ada di susu etawa itu juga terpenuhi gitu. Terutama serat ya kalau seratnya kan. Tapi dok, saya kan 3 bulan mengkonsumsi susu etawa ini. Memang dok ya itu 70% lah berkurang ya. Itu faktor ya. Cuma yang saya alami memang kolesterol saya tinggi. Apakah itu karena mengkonsumsi itu atau memang karena makanan yang di luar itu kah? Oh iya. Ada hubungannya gitu dok? Ya. Enggak. Memang susu itu secara umum lemaknya tinggi ya, lemaknya cukup tinggi. Makanya diimbangi dengan kolesterol tinggi, juga diimbangi lemak nabati itu. Lemak nabatinya yang misal minyak zaitun atau dari alpukat ya, kalau buah-buahan itu kan lemak nabatinya. Gitu. Atau mungkin sebenarnya bukan karena susu etawanya, bisa jadi dengan daging berlemaknya juga tinggi yang dikonsumsi, misal gorengan tinggi itu kan juga menyebabkan kolesterol. Iya. Tapi mungkin juga kolesterolnya naik supaya kita juga tetap pergi ke rumah sakit juga kali dok untuk Iya. Kolesterol kan karena udah umur itu kan yang penyakitnya itu kan kolesterol, darah tinggi, asam urat, ya itu dok ya. Jadi saya kemarin itu kolesterolnya 138. Oh masih normal itu Bu? Oh masih normal ya, tapi kayaknya udah mulai pusing gitu. Iya. Kolesterol itu normalnya di bawah 200. Jadi kalau 130 itu masih normal. Pusing itu kan bukan hanya karena kolesterol, Bu. 136, Dok. Iya, 136 itu masih normal. 236. Salah. Oh, 200. Oh, iya. Iya, 236. Ya, kalau itu memang sudah tinggi.
Ya, mengurangi yang berlemak, yang berminyak, Ya. gorengan itu ya. Kemudian diimbangi dengan makanan berserat. Ya. Dan sumber lemak yang dari nabati, dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayuran. Nah, itu memang harus diimbangi, Bu. Iya. Kalau mengkonsumsi nanas, Dok, karena teman-teman bilang kamu makan nanas biar kolesterol cepat turun. Ama hoak atau memang benar itu fakta, toh, Dok? Ya, sebenarnya buah-buahan itu ini aja, dengan variasi aja, nggak harus nanas, terus kan juga gatel di lidah ya Bu ya. Atau Juga, jus gitu. buah juga banyak yang mengandung gula juga kan, Dok? Saya takut Iya. juga. Tetapi gula dari buah itu relatif tidak meningkatkan namanya indeks glikemik, itu tidak cepat gitu, sehingga Iya ya. menyebabkan cepat naik gula. Beda sama yang gula sederhana ya. Iya. Oke. Makasih, Dok. Ya nanti kalau kolesterol tinggi, buah-buahannya bisa apel, itu ya Bu ya. Iya, Dok. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Sinta atas pertanyaannya. Mungkin dari sini ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Oke, belum ada ya. Baik, Dokter Novita, ini ada pertanyaan yang masuk lewat chat. Mungkin bisa saya bacakan, Dokter? Oh, okay. Ya, pertanyaan pertama, Dokter, ini masuk lewat chat. Jadi pertanyaannya adalah, berapa lama proses detoksifikasi tubuh, Dokter? Apakah kalau kita sudah lama pola hidupnya kurang sehat, proses detoks juga lebih lama? Ya, itu kalau proses detoksifikasi itu kan kalau sudah kita mengalami ini ya penyakit atau apa, yaitu kondisinya memang sudah beda ya. Misal kita jangan sampai proses detoksifikasi itu hanya untuk biar aku sudah ya seminggu misalkan ya, atau ya 9 hari 1 bulan saya pokoknya makan sehat terus biar detoksifikasi tubuh. Jangan seperti itu. Jadi kita upayakan proses detoksifikasi itu dengan makanan-makanan yang memang tadi ya seimbang dan bergizi, itu memang betul-betul jadi kebiasaan kita, sehingga memperbaiki organ tubuh kita itu juga terus berkelanjutan gitu. Jangan sampai kita terpaku hanya dengan saya misal seminggu, kan ada ya yang menyampaikan detoksifikasi seminggu, terus detoksifikasi sebulan. Kalau saya menyarankan, jadikanlah detoksifikasi itu ya kebiasaan kita, menjadi kehidupan kita gitu. Itu justru akan lebih membuat tubuh kita itu sehat paripurna ya, seperti itu ya ibaratnya. Sehingga kan detoksifikasi itu terus harus terjadi dalam tubuh kita ya, tidak bisa dibatasi dengan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan gitu. Karena sesungguhnya kita juga tidak tahu kondisi tubuh kita itu sudah sejauh mana, apakah masih sehat-sehat saja. Mungkin sekarang, misal saya ya, merasa baik-baik saja gitu ya, sehat-sehat saja. Tapi ternyata sudah ada bibit-bibit mengarah ke penyakit tertentu gitu. Kan itu juga tidak tahu. Bisa jadi karena kebiasaan-kebiasaan itu menumpuk, munculnya di suatu saat yang itu sudah tubuh itu sudah tidak bisa mendetoks lagi gitu. Nah, jangan sampai tubuh kita itu sampai mengalami tidak mau mendetoks lagi. Jadi kalau bisa jadikanlah detoksifikasi itu ya kebiasaan kita gitu. Jadi begitu ya, karena itu memang prosesnya sesungguhnya kan secara alami terus berjalan ya. Setiap hari, itu kan hati itu terus melakukan detoksifikasi. Nah, kalau kita setiap hari kok tidak memberi asupan yang sehat untuk tubuh kita, ya maka
lama-lama hati juga akan mengalami kelelahan gitu ya, atau malah rusak gitu. Nah begitu ya. Baik, jadi proses detoksifikasi ini nggak terkurung oleh waktu ya dok ya. Betul. Hanya seminggu, 2 minggu, tapi proses Betul. detoksifikasi ini dilakukan lebih baik itu setiap hari ya dok ya. Iya. Agar tubuh menjadi lebih sehat. Baik dokter, terima kasih. Kemudian ada juga pertanyaan ini yang masuk sama melalui chat gitu ya dokter ya. Saya bacakan sebentar dokter, nih saya buka dulu. Kalau ini dokter, kan setiap hari mungkin bagi masyarakat Indonesia itu kalau makan makanan atau mungkin makanan yang instan gitu ya, kurang lengkap tanpa nasi gitu dokter. Nah ini gimana dokter? Kalau kita makan mie instan campur nasi itu ya efek yang diterima oleh tubuh itu bagaimana dokter? Ya kan kelebihan gula nanti ya. Itu kan sumber karbohidrat semua ya. Jadi karbohidrat itu nanti kalau di tubuh itu kan dipecah jadi glukosa gitu ya. Jadi nasi itu juga sumber karbohidrat. Mie instan itu kan juga dari tepung ya. Itu juga sumber karbohidrat. Sementara yang lain-lainnya nggak ada dicampuri sayuran misalkan. Mentimun. Kalau ingin mie itu jadi variatif dan nutrisinya ada, ya tidak hanya karbo saja, ya ditambah misal telur, ada proteinnya, kemudian ada sayuran, ada loncang seledrinya. Nah itu untuk memperkaya nutrisi di sana. Jadi kalau bisa mie itu bukan jadi lauk ya, kalau nasi ya nasi saja, kalau mie ya mie saja, karena itu sama-sama sumber karbohidrat. Begitu? Iya, karena ini ya dokter, kebanyakan dari masyarakat Indonesia itu kurang lengkap kalau tanpa nasi gitu. Jadi apa-apa Ya, itu memang harus harus menjadi kita mulai merubah pola pikir. Jadi kita makan itu bukan semata-mata selera. Kita kebanyakan makan itu kan karena selera ya. Saya nggak suka sayur karena nggak enak, hambar gitu. Saya nggak suka buah karena asem. Padahal kita harusnya mengkonsumsi makanan itu ya bukan hanya selera, tapi karena kebutuhan. Kenapa saya makan sayur walaupun nggak enak, tetap saya makan karena dia untuk memenuhi kebutuhan nutrisi saya gitu. Nah, kalau kita sudah seperti itu lama-lama yang hambar pun jadi enak gitu. Nah, ini yang banyak dialami masyarakat kita. Jadi makan itu karena selera, bukan karena tahu kebutuhan tubuh itu apa. Iya, terima kasih dokter. Dan mungkin ini ya dokter, ada tips nggak untuk alternatif pengganti nasi? Kalau tadi kan nasi, apalagi kalau saya baca di web itu nasi itu kandungan gulanya kan sangat tinggi juga ya dokter ya. Ya. Nah, kira-kira apa nih dokter makanan alternatif pengganti nasi mungkin untuk yang punya gula darah mungkin bisa dipraktekkan ini dokter? Ya, sebenarnya banyak ya sumber semua sumber makanan sebenarnya ada kandungan gulanya ini. Buah-buahan pun kan sebenarnya ada ya dari buah-buahan. Cuman memang karena kita masyarakat kalau nggak kenyang itu ya, kalau nggak makan nasi nggak kenyang maka buah-buahan itu ya hanya cemilan. Mungkin karena porsinya aja yang kurang banyak gitu. Penggantinya ya ada, sekarang kan ada ini ya, yang kalau dikemas itu ada oat, jadi biji-bijian itu. Sesungguhnya ya biji-bijian itu ya banyak di sekitar kita ya, kayak biji-biji gandum gitu. Itu memang lebih aman ya, seratnya tinggi. Kalau kita di lingkungan kita mungkin beras merah, beras hitam itu seratnya tinggi. Sebenarnya nasi pun itu bagus ya, tapi masalahnya sekarang itu beras itu terlalu bersih, tidak seperti dulu. Kalau dulu kan masih ada itu kayak bekatul-bekatulnya, itu kan justru malah menyehatkan karena seratnya tinggi gitu. Makanya sekarang ada kan bekatul gitu ya, yang justru malah
jadi terapi gitu, untuk terapi gitu. Jadi kemasan bekatul itu kan kulit arinya beras. Nah, karena sekarang masalahnya beras itu terlalu bersih, jadi kulit arinya itu, bekatulnya itu udah hilang gitu, sehingga jadi gulanya beresiko itu tadi ya, karbohidrat. Ya kalau di masyarakat kita ada kentang, itu bisa kentang rebus, kemudian ada jagung, ada ketela ya, itu bisa juga jadi pengganti. Tetapi yang perlu jadi catatan tetap harus dibatasi ya. Tidak bisa kemudian oh ini penggantinya yang aman, kemudian mengkonsumsinya berlebihan juga tidak boleh. Begitu? Iya, terima kasih dokter. Jadi intinya adalah jangan apapun itu jangan berlebihan gitu ya dokter ya. Betul. Oke, baik dokter, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dokter, masih lewat chat dari saya. Ini ada pertanyaan begini dokter, kalau saya sakit dan sering kambuh, kira-kira apa saja penyebabnya ya dok? Jadi ini Sakitnya ada orang apa ya? yang sakit sering kambuh. Di sini tidak disebutkan sakitnya dok, jadi hanya sakit dan sering kambuh gitu. Sakit dan sering kambuh. Sakit itu kan ada beberapa tipe ya. Jadi ada namanya penyakit degeneratif. Itu karena memang organ tubuh yang sudah tidak bisa bekerja optimal. Ada sakit itu karena faktor luar. Misal kuman, bakteri, virus. Nah, itu nanti hubungannya dengan sistem daya tahan tubuh kita. Atau sakit karena secara psikosomatik. Jadi dia sakit yang dia rasakan, tapi sebenarnya fisiknya nggak ngapa-ngapain gitu. Diperiksa kok nggak ada apa-apa gitu. Jadi ya paling nggak secara garis besar ada ini ya, ada 3 hal ini. Nah, kalau yang sakit degeneratif itu memang bisanya adalah kita apa istilahnya berusaha supaya tidak semakin berat ya, tidak semakin berat. Kalau yang virus, terus kuman dari luar, nah ini lebih ke sistem daya tahan tubuh. Bisa jadi kenapa kalau kita sering kambuh-kambuhan, baru sembuh seminggu, udah sakit lagi. Berarti itu karena ya kita sistem kekebalannya yang bermasalah. Salah satu penyebabnya adalah bisa jadi asupan kita yang kurang memenuhi, sehingga sistem imun tubuh kita itu tidak bekerja optimal. Ya. Kemudian kalau yang psikosomatik ini lebih ke ini ya, ke pola pikir, mungkin tekanan hidup atau masalah-masalah yang hadir dalam pikiran kita sehingga mempengaruhi apa yang kita rasakan. Misal sakit lambung, itu tidak semata-mata lambungnya yang bermasalah. Misal makan juga teratur, tidak pernah makan pedas, tidak pernah makan yang asin-asin gitu, asam-asam gitu ya. Dan tidak ada riwayat kok tiba-tiba sekarang saya sakit lambung gitu. Dan sering kambuh-kambuh, diobati juga nggak sembuh-sembuh. Oh, bisa jadi karena kita secara tanpa sadar pikiran kita yang mempengaruhi masalah di lambung kita, atau pusing itu juga bukan hanya karena tensi tinggi atau tensi rendah, tetapi juga karena masalah yang muncul di pikiran kita yang tidak terselesaikan, akhirnya muncullah jadi pusing. Jadi itu ya, mungkin nanti lebih lagi apa ya, dilihat sebenarnya yang tadi ya yang bertanya mungkin Bapak atau Ibu,
sakit apa yang sering kambuh itu? Apakah itu berhubungan dengan penyakit degeneratif atau berhubungan dengan tadi faktor luar yang berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh atau psikologis kita? Kalau psikologis itu ya harus diselesaikan masalahnya, karena kalau tidak diselesaikan, tidak ditemukan jalan keluar, dia akan terus mengalami kekambuhan. Nah, kalau yang virus yang dari luar ini ya harus diperbaiki sistem kekebalan tubuhnya, misal ya dengan multivitamin atau ya tadi makan makanan yang seimbang itu harus terpenuhi. Kalau degeneratif ya harus cek secara rutin. Nanti ya tetap kalau degeneratif harus diobati ya, karena memang lebih bahaya nanti efeknya ke organ itu semakin berat ketika tidak segera ditangani. Begitu? Baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Jadi itu tadi ya, harus segera dicari tahu apa penyebabnya gitu ya. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya dokter. Ini ada yang bertanya lagi masih melalui chat atau mungkin dari sini dari peserta Zoom ada yang mau bertanya langsung, bisa raisen? Kayaknya ngantuk ini Mas kalau tanya siang-siang. Oke, kalau belum ada, ini saya bacakan yang masuk bisa melalui tanya chat ya? ya. Bisa tanya dari sini, bisa? Oh ada? Ya, bisa. Ya. Boleh. Bapak, Nih. silakan. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Ya, bisa didengar suaranya. Ya, Pak. Ya, pertama terima kasih. Berikut kita yang selalu mengalami sakit itu, ini ya, umur di atas 60. Umur di atas 60. Itu dok, kira-kira makanan-makanan yang perlu dijaga itu apa saja yang kita tidak mengalami sakit-sakitan yang sekarang ini di atas 60 itu biasanya begalinu itu sudah pegal lutut dalam sudah mulai. Nah, jadi mungkin makanan-makanan apa saja yang perlu kita jaga atau asupan apa saja yang perlu kita jaga. Nah, kalau kita di daerah sini lebih banyak itu kita dengan nasi, ikan, sayur, mungkin tambah buah setelah itu. Jadi mungkin ada petunjuk-petunjuk dokter kalau di atas 60. Posisi yang saya sedang bicara ini adalah umur saya 67. Dengan posisi kondisi 67 tahun. Yang itu pertama yang dirasakan itu adalah kalau kita kerja fisik itu cepat capek. Tidak seperti yang dulu-dulu lagi. Ya, mungkin ada hal-hal yang itu. Yang tadi sering itu adalah yang sering sekali dirasakan seperti tadi dok jelaskan kaitan dengan rokok. Saya tidak merokok, tapi dekat dengan orang yang merokok, kadang-kadang cepat sekali mendapat semacam flu itu. Nah, itu sih seperti itu dok. Nah, jadi mungkin ada hal-hal yang perlu kami dapat dari dok pada kegiatan pada siang hari ini. Nah, saya mencoba untuk saya kait dengan susu ini, saya baru saya baru coba baru mulai karena agak umur 67 yang dialami sekarang. Saya memang dulu orang jiwa olahraga, tapi sekarang kemungkinan ada satu tadi ialah kegiatan olahraga kurang. Sementara saya sedang bisa juga mengendarai kendaraan, jadi lebih banyak di kendaraan. Seperti itu yang masa hidupnya sekarang ini, dok. Mungkin untuk sementara itu dulu, dok. Dengan umur ini, kira-kira makanan apa yang minta dok bisa sampaikan untuk saya bisa waspada ke depan. Terima kasih dok. Selamat siang. Ya, selamat siang. Bapak siapa? Dengan Bapak siapa?
Pak Hendrik dari Nusa Tenggara Timur, NTT, Lembata NTT. Ya. Hendrik Dulu dulu tentara ya Pak ya? Ya? Tadi Tidak, dulu tidak. Oh bukan. ASN. Sekarang aktivitasnya di kendaraan. Ya, ada banyak tidak ASN, tetapi biasa dengan kendaraan. Biasa dengan kendaraan. Iya. Sampai dengan sekarang masih bisa mengendarai sepeda motor dan mobil. Bisa. Iya. Gitu. Baik Pak. Jadi apa yang perlu dihindari dan tidak harus dihindari banget ya kalau memang belum terdeteksi penyakit-penyakit tertentu. Cuman harus dibatasi. Sebenarnya siapapun memang ketika mengkonsumsi itu harus disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Misal kalau sudah usia tua itu ya kalau 60 di atas 60 sudah lansia ya. Sudah lansia. Itu apa yang perlu dikurangi atau dihindari? Jadi ada makanan yang bertepung itu dibatasi. Kemudian yang berminyak juga dibatasi. Karena tubuh manusia itu seperti mesin ya. Dulu ketika masih muda, ibarat mesin itu kalau masih baru kerjanya luar biasa, masih sangat bagus dan prima gitu ya. Dimasuki apapun mesin bisa menyelesaikan dengan cepat. Tapi mesin itu semakin bertambah usia, itu ada karat lah, ada apa, apalagi kalau sudah tidak dirawat, maka ya mesin itu ya kerjanya jadi lambat, jadi tidak seoptimal ketika masih baru. Begitu juga dengan tubuh kita. Jadi memang bahan makanan yang berat untuk dicerna itu dan ketika dikonsumsi berlebihan itu akan menyebabkan munculnya penyakit degeneratif, maka ya harus diatur mengkonsumsinya gitu ya. Tidak hanya yang sudah lansia, yang masih di usia 30-40 pun juga harus dijaga. Ya, tadi ya yang berminyak, ini kan termasuk berat ya, berat dicerna gitu ya. Jadi ada tepung, ada gula gitu ya. Terus apa lagi? Ya makanan yang berbahan tepung, gula, minyak, ya itu hal-hal yang perlu dibatasi gitu ya. Kalau minyak bisa nanti diganti atau diimbangi dengan mengkonsumsi minyak nabati tadi ya, seperti yang ibu di depan. Jadi minyak nabati itu ada dari PCO, ada kemudian kalau dari buah-buahan itu dari alpukat, ada juga minyak zaitun itu juga bisa. Nah, kalau dari menu Bapak sebenarnya sudah dilihat tadi sudah ini ya, sudah seimbang. Jadi ada ikan sumber protein, ada nasi sumber karbohidrat, ada sayuran dan ada buah juga. Cuma nanti barangkali porsinya yang perlu dirubah barangkali ya Pak ya. Misal nasi agak dikurangi, ikan ditambah, sayur dan buah juga ditambah. Jadi nasi itu 1/4. Kalau dalam piring itu nasi itu 1/4 piring ya. Nah nanti yang 1/4 lagi protein, jadi ikan atau telur atau daging. Nah yang setengah itu adalah sayur dan buah. Nah kemudian pola hidup. Jadi tadi Bapak banyak di kendaraan. Jadi, nah itu memang kita tetap pola hidup itu harus diimbangi ya Pak ya. Memang usia lansia itu sudah terbatas gerakannya. Bukan berarti tidak boleh bergerak, tetapi olahraganya itu harus
disesuaikan dengan usia, gitu ya. Jadi tidak lagi yang senam aerobik yang jingkrak-jingkrak itu, pasti nanti malah keceket gitu ya bahasanya itu. Jadi malah kesleo, malah apa gitu ya. Jadi ada namanya senam lansia. Jadi tetap bergerak, tapi disesuaikan dengan kondisi lansia. Karena kondisi lansia itu sudah tidak seprima kondisi anak muda gitu ya. Jadi tidak bisa kemudian kita, bagaimana ya saya umurnya sudah 70 misalnya, saya pengen seperti dulu usia 20-30, tetap tidak bisa. Karena memang itu sudah, ibaratnya itu sudah alamnya ya, jadi siklus alamnya itu sudah seperti itu. Cuman bagaimana kita berupaya agar tubuh kita itu tidak menua lebih cepat atau tidak produktif lah istilahnya ya. Kita tetap bisa beraktivitas walaupun dengan keterbatasan. Jadi aktivitas tetap harus dilakukan ya Pak ya. Ya olahraga ringan, apa gitu ya, jalan gitu ya. Kalau lari mungkin berat di sendi, jadi jalan saja. Atau gerakan-gerakan peregangan di otot-otot tubuh saja, itu ya, tidak harus yang gerakan keras dan menghentak dengan musik-musik itu tidak, gitu ya. Nah, kemudian cepat lelah saat bekerja. Jadi memang salah satu organ tubuh yang mengalami penurunan kerja, salah satunya ketika usia bertambah itu jantung ya Pak ya. Jadi makanya secara alamiah dan kerja jantung manusia itu semakin tua dia akan semakin keras bekerja. Ditandai dengan apa? Yaitu tensinya itu akan cenderung lebih tinggi dibanding orang yang usianya di bawahnya. Dan itu masih dianggap normal gitu ya. Mungkin kalau anak usia 20 tahun kok tensinya 140 itu sudah bahaya gitu ya, sudah peringatan. Tetapi kalau usia 60, tensinya 140 itu secara medis, karena secara alamiah memang kerja tubuh itu semakin meningkat dengan bertambahnya usia, masih dianggap ya masih dianggap normal ya dalam tanda kutip gitu ya. Kalau memang ada kecenderungan tensi tinggi itu 140 masih normal. Jadi 150 pun masih dianggap normal, kalau di atas 60. Kalau tensi dok kasus tensi sampai dengan hari ini dia masih berkisar 120, 130 per 80 atau per 70. Wah, itu masih bagus sekali, Pak. Alhamdulillah itu. Ya. Bersyukur. Ya, masih bergerak itu. Dia naik 130, tidak ya. 120. Dengan 180 70 gitu. Iya. Berarti masih bagus itu, Pak. Jantungnya Pak Hendri masih bagus. Nah, itu yang perlu dilakukan ya, tetap menjaga supaya tetap stabil ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dekat dengan perokok. Jadi memang bahaya rokok itu tidak hanya yang menghisap, tetapi juga yang di sekitarnya. Terus bagaimana ya kalau itu salah satu anggota keluarga kita? Ya, yang pertama mungkin bisa disampaikan bahwa ini kalau rokok itu saya nggak suka misalkan. Kan kalau keluarga dekat lebih enak ya kayak gitu ya Pak ya. Kalau di keluarga memang nggak ada yang merokok. Iya. Hanya di pertemuan-pertemuan itu loh. Kadang-kadang Iya. kita lakukan pertemuan itu yang merokok itu di sekitar di ruangan itu. Ada 2-3 orang di dalam ruangan, 2-3 orang itu yang kita merasakan itu dok. Gitu. Iya. Kalau di dalam ruangan bisa diupayakan pintu jendela dibuka Pak, biar sirkulasi udaranya lancar. Jadi asap itu tidak ibaratnya berputar di ruangan itu, biar berganti dengan istilahnya udara luar. Atau juga dipasang kipas misalkan ya, jangan AC ya. Kalau AC nanti malah cuma mulek aja. Jadi kipas angin. Ada satu alasan yang biasa dipakai ya, kebetulan dengan COVID jadi sampai dengan hari ini kalau seperti itu
Angkat Pak masker pakai aja, Dok. Oh ya, bagus Pak. Pakai masker, Dok. Iya, iya bisa. Ya, Pakai saya juga masker. kalau nggak enak ya pakai masker itu ya. Ya, Masker, saya ya. juga tidak suka bau rokok. Nah, Ya, itu ya. mungkin kalau kita juga nggak enak, ya itu. Jadi yang sedang merokok itu diposisikan dekat kipas. Dan kipas itu mengarah keluar, sehingga asap itu tidak berputar di ruangan dan mengganggu orang-orang di sekitarnya. Nah, itu trik-trik aja ya, apalagi kalau Bapak sudah punya cara sendiri, pakai masker itu ya relatif lebih aman juga. Karena saya juga melakukannya itu ya. Nah, itu ya Pak Hendri, sepertinya sudah ya tadi ya. Ada yang kurang Ya, tidak ya. ya? Makasih, Dok. Makasih, Dok. Ya, Makasih. sama-sama. Ya, terima kasih Bapak Hendri ya. Oke Dok, ini mungkin kita akan Makasih. masuk ke pertanyaan terakhir Dok, mungkin karena waktu juga sudah mulai mepet ya Dok ya. Ya. Baik, kita ke pertanyaan terakhir masih lewat chat Dok ya. Jadi begini pertanyaannya, dokter, ayah saya sekarang sedang minum etawalin karena nyeri sendi Dok. Sebenarnya sakitnya sudah dari 5 tahun yang lalu. Sering ngeluh pegel-pegel dan nyeri sendi. Tapi di pikirannya sakit ringan aja. Apa benar karena dibiarkan sangat lama jadi parah Dok? Usia ayah saya sekarang 58 tahun Dok. Penyakit sendinya apa ya? Radang sendi atau cairannya yang atau pernah mengalami kecelakaan atau apa gitu? Di sini tidak disebutkan secara spesifik Dok untuk sakitnya Dok. Oh iya ya. Jadi sudah mengkonsumsi etawalin berapa? Iya. Kalau untuk sakitnya itu dari 5 tahun yang lalu Dok. 5 tahun. Sekarang tambah berat gitu ya? Masih sering ngeluh pegel-pegel aja Dok sekarang. Oh iya. Ya. Ya. Jadi memang kalau kita sudah merasakan hal-hal yang tidak normal pada tubuh kita itu memang semakin cepat ditangani maka akan semakin memperkecil beratnya penyakit, gitu ya. Jadi memang kalau sendi itu memang salah satu ini ya degeneratif juga ya, karena sendi itu juga cairannya bisa berkurang, terus lapisan bantalan tulang rawanya itu juga bisa menipis semakin usia, ditambah dengan berat badan yang berlebih itu juga akan semakin memperberat kerja sendi, apalagi kalau untuk beraktivitas itu ya, bergerak, berjalan gitu. Nah, bisa jadi awalnya nggak begitu ya. Kemudian kalau berat badannya bagaimana? Ini bisa ditanya nggak berat badan bapaknya ideal atau berlebih atau bagaimana? Nggak bisa ya. Ya berarti ini aja. Kalau seandainya bapak ini dalam kondisi berat badannya itu berlebih, maka satu cara yang pertama adalah menurunkan berat badan, ya, menurunkan berat badan menjadi ideal, gitu ya. Nah, nanti ideal itu bagaimana? Nanti dihitung ya. Jadi ideal itu tinggi badan dikurangi 110, itu secara normal ya, secara gampangannya. Sebenarnya ada hitungannya ya, nanti berat badan dalam satuan kilogram dibagi tinggi badan kuadrat dalam satuan meter, bukan sentimeter ya, jadi meter. Jadi nanti ketemunya kan misal 160 cm, maka dia jadi 1,6 gitu ya. Nah itu kalau ringnya nanti 18 sampai 24 atau 25 itu masih normal hasil dari pembagian ini. Nah, jadi itu salah satunya untuk mengurangi keluhan di sendi. Nah, yang kedua tidak memperberat aktivitas. Jadi memang kalau sudah sendi itu bermasalah, jangan dipaksa seperti zaman muda gitu ya. Misal pakai sendal ya, sendal yang empuk itu membantu untuk meringankan
rasa nyeri yang diderita. Kemudian kalau mau tetap olahraga, ya olahraga yang memang masih dalam batas yang bisa dilakukan gitu ya. Tidak terlalu berat, tidak terlalu memforsir sendi gitu. Nah, barangkali itu sih kalau untuk sembuh. Dan nanti kalau bisa, kalau itu memang sudah sangat lama dan mengganggu, coba aja di ronsen gitu ya. Di ronsen itu masalahnya di mana gitu. Apa memang ada pengapuran atau pelumasnya yang berkurang gitu ya. Kalau pelumas berkurang sekarang bisa ya itu diinjeksi gitu ya, dimasukin pelumas supaya pelumasnya ada lagi gitu. Nah, nanti kalau pengapuran itu ya nanti ada paling tidak untuk mengurangi ya ini tadi dengan mengurangi berat badan, kemudian aktivitas tidak terlalu berat. Begitu? Baik, dokter. Terima kasih atas semua jawabannya. Semoga jawaban-jawaban dari dokter ini dapat membantu teman-teman semua di sini untuk kembali ke pola hidup sehat atau yang sakit bisa kembali sehat. Dokter, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14 lebih, jadi untuk Zoom kali ini, untuk sesi Zoom kali ini, sesi sharing dan sesi tanya jawab, kita akhiri, dokter. Untuk dokter, terima kasih. Boleh kalau mau meninggalkan ruangan untuk beraktivitas dengan aktivitas yang lain. Oh iya, saya mohon pamit ya. Mohon maaf Ya, terima kasih pada Ibu Dok. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, bagi teman-teman semua di sini yang hadir gitu ya, tadi di awal saya sebutkan bahwa nanti kita akan ada pembagian pulsa Rp25.000 bagi yang beruntung. Nah, kita udah dapat nama-namanya nih. Yang pertama ada Ibu Siti Nukiroh, yang kedua ada Bapak Karnadi, kemudian ada Ibu Supriyatin, dan yang ketiga ada Ibu Sinta. Ya, dapat pulsa, Pak. Ya, makasih. Ya, nanti bisa menghubungi ke yang tadi mengirim link Zoom ya, Bapak ya. Iya, Pak. Ya, oke, yang dapat pulsa tadi, untuk yang dapat pulsa tadi, mohon untuk bisa menghubungi yang mengirim link Zoom ke saudara-saudara. Baik, untuk yang terakhir ini dari tim Sehatku Herba, ini ada promo ini ya, Kak semua ya, namanya promo gajian gitu ya. Nanti promonya isinya apa aja, bisa dicek di admin-admin yang kemarin menghubungi Bapak Ibu. Promonya banyak sekali, ada promo potongan yang gede-gedean, nanti untuk produk-produknya apa aja, nanti bisa dihubungi ke admin yang kemarin mengechat ke kakak-kakak atau ke Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih semuanya sudah bergabung di Zoom pada siang hari ini. Semoga kembali kita bisa ke jalur hidup sehat, kembali kita bisa beraktivitas normal. Dan jangan lupa kesehatan itu sangat penting. Dengan kita hidup sehat, kita akan mempunyai masa depan yang lebih sehat, mempunyai masa depan yang lebih cerah, dan mempunyai masa depan yang lebih panjang. Jangan sepelekan sekecil apapun penyakit itu, segera tangani sebisa mungkin kita segera atasi. Mengatasi penyakit itu adalah kita menghargai diri kita sendiri. Baik, tadi yang disampaikan adalah poin besar yang disampaikan adalah jaga makan kita ya, terutama makan kita. Jangan konsumsi junk food, hindari makanan-makanan yang berlemak untuk kita semua. Hindari makan makanan yang mengandung kolesterol tinggi dan sebagainya. Jaga pola makan, jaga hidup sehat, jaga masa depan kita. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir di sini. Semoga kita bisa kembali bertemu lagi mungkin di bulan depan atau mungkin di bulan-bulan berikutnya. Dan jangan lewatkan promo-promo yang ditawarkan oleh tim Sehatku Herba. Langsung segera chat admin-admin dari tim Sehatku Herba untuk mendapatkan promonya. Dan tadi yang mendapatkan pulsa, bisa juga langsung segera chat ke admin yang mengirim link Zoom ke teman-teman semua. Dari saya Wawan Wahyu,
saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam. Ya.